Engkau menghilang, menelusuri pematang. Tidak usah berpikir ingin kembali kepadaku. Aku ini bukan batu beton yang ada di taman. Bisa engkau duduki kapan saja dan bisa engkau tinggalkan kapan saja. Lalu engkau bisa kembali kapan saja. Ludah yang engkau sudah keluarkan tidak dapat engkau telan lagi. Demikian SMS yang engkau kirimkan di tengah malam menjelang aku akan mencari tidur. Di pagi hari, ketika aku terbangun, masuk lagi SMS. Isinya, antara diriku dan dirimu tidak ada lagi kesamaan bahasa yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi. Di sore harinya, menjelang matahari tenggelam, masuk lagi SMS. Isinya, aku sudah lelah sekali berenang dalam kubangan cintamu. Banyak waktu terbuang mengemis cintamu. Terlalu banyak lelaki yang seperti dirimu merasa bangga dengan sikap kerasnya. Merasa bangga sebagai lelaki-laki, seolah paling kuasa. Aku juga sama saja, wahai kekasihku. Coba ingat-ingat dengan baik. Ternyata kebahagiaan kemarin yang kita raup bersama sekarang telah berubah menjadi kesedihan yang menyayat hatiku. Selama aku bercinta bersamamu, wahai kekasihku, tidak pernah satu hari pun merasa aman dan nyaman. Saat aku dipaksa harus selalu dalam keadaan siap dan siaga. Seperti seorang kiper di depan gawang dalam mengawasi gerak-gerik dan tingkah lakumu sehari-hari. Tetapi sekalipun demikian, aku tidak pernah melupakan segala kebaikanmu. Perempuan itu, wahai kekasihku, ibaratnya seperti lebah, selalu memberi madu dalam bentuk sekresi. Tetapi tidak ada yang memberi apresiasi. Ucapan terima kasihku sengaja aku titipkan kepada burung pungguk untuk disampaikan kepadamu. Karena hanya burung pungguk yang selalu siap menanti datangnya kemustahilan. Ternyata pemantauan yang kulakukan terhadap kehidupan ini, termasuk selalu mengawasi gerak-gerikmu sehari-hari, menyebabkan aku tidak dapat menikmati kehidupan ini secara sempurna. Aku mencintaimu karena di dalam dirimu
ada paradoks yang membuat aku berpikir keras. Di dalam dirimu ada banyak perempuan yang wataknya berbeda-beda. Sehingga seringkali engkau berpenampilan beda. Terkadang sangat lembut dan terkadang sangat keras. Terkadang santun dan terkadang sangat kasar. Tetapi aku sangat suka dengan sikap kerasmu, karena selalu engkau tampilkan di depanku. Tidak pernah satu sekalipun sikap kerasmu engkau tampilkan di belakangku. Sebaliknya, paradoks logika juga terjadi. Wahai kekasihku, ketika aku bersikap dingin terhadapmu, malah emosimu jadi mendidih. Ketika engkau mengatakan kepadaku suatu hari, andaikan aku ini bukan perempuan yang bebas dan merdeka, tentu aku tidak sanggup mencintai dirimu. Tentu aku tidak sanggup terbang melayang di atas kekekaran pundakmu. Apabila sayapku tidak kukibaskan dengan keras, ketika diriku engkau lemparkan, ternyata aku tidak hancur. Malah aku manfaatkan untuk belajar terbang dan melayang. Sekarang aku jadi mengerti di mana alamatmu. Ternyata tempat tinggalmu di bawah kelopak mataku. Manakala aku memejamkan mata untuk melupakan dirimu, justru malah engkau hadir di depan mataku. Dengan segala kesadaranku, sejak aku mengenalmu, ku ambil keputusan pasti untuk mencintai dirimu. Berdasarkan kehendakku sendiri. Bukan karena kalah atau menyerah. Ternyata engkau telah menyia-nyiakan kebaikan hatiku. Karena muncul dalam dirimu keinginan untuk menguasai diriku. Betapa sangat melelahkan, wahai kekasihku. Ketika dulu, saat aku berada dalam kondisi kehilangan kemampuanku untuk mempercayai apa saja yang kulihat dengan mataku dan yang kudengar dengan telingaku, aku menangis sedih. Karena ketika aku terjatuh, tidak ada seorang pun yang dapat menolongku untuk bangkit kembali. Akan tetapi, sejak aku mengenalmu, kebahagiaanku datang lagi, menyelinap dalam lipatan-lipatan hatiku. Ternyata pulang kau tinggal di desa yang sama, mendapat kehangatan dari matahari yang sama, dan di malam hari mendapat musik gratis yang sama, dari suara gerit bambu yang saling bergesek,
atau tiup angin malam yang kencang. Sejarah cintaku bersamamu akan kutuliskan, supaya kisah cinta lama yang gagal jangan berulang lagi. Sungguh sangat mengerikan ketika aku terpaksa harus mengubur seluruh harapanku yang sudah tidak bernyawa di dalam hatiku, yang sudah mengering ini. Sebaliknya aku juga patut bertanya kepadamu, wahai kekasihku. Bagaimana engkau dapat tidur lelap ketika engkau punya keinginan untuk menghapus segala kenangan yang ada di dalam pikiranmu? Bagaimana engkau dapat memejamkan mata dengan tenang ketika engkau mencoba ingin melarikan diri dari realita yang ada di sekitarmu? Bagaimana engkau dapat menarik nafas panjang dengan dada lapang ketika engkau ingin melerai kesedihan yang melekat di hatimu? Sebetulnya apa yang engkau inginkan, wahai kekasihku? Engkau menjawab spontan. Aku ingin jari telunjuk yang panjang, lalu kuarahkan dengan lempang ke arah hidungmu. Lalu kukatakan dengan suara lantang, inilah lelaki yang paling kucintai dan yang paling kubenci. Izinkanlah aku berandai, wahai kekasihku, bahwa cintamu tidak lebih seperti lorong-lorong desa tertinggal yang selalu berujung buntu atau berakhir dengan jurang yang curam. Padahal cinta itu sebenarnya adalah merupakan kondisi damai yang kita rasakan di tengah situasi hiruk pikuk dan kegaduhan di era sekarang. Kendati pun demikian, memang tidak dapat aku sembunyikan. Terkadang aku tersenyum, bahkan sampai terkapar, manakala dengus nafasmu datang menggoda ingatanku. Setelah itu menyeret segala kesadaranku ke alam imajinasi, mempertanyakan banyak hal yang sangat mendasar. Bahwa sesungguhnya keberadaanku di dunia ini hanyalah sebagai seorang tamu. Aku tidak tahu dari mana asalku secara pasti. Lalu nanti di mana ujung perjalananku? Yang aku tahu hanya kesadaran. Aku sekarang ada di sini menunggu SMS darimu. Menanyakan tentang kesehatanku. Sebenarnya pertengkaran antara kita, wahai kekasihku, adalah sesuatu yang sangat wajar dalam bercinta. Bahkan ada manfaatnya sebagai shock terapi untuk penyegaran memori cinta. Dari dulu juga aku sadar bahwa engkau sangat dekat, tetapi juga engkau sangat jauh pada saat yang bersamaan. Untuk itu, lalu engkau menjelaskan,
Sengaja aku menjaga jarak seperti itu, supaya engkau tidak dapat menggerusku, supaya engkau tidak dapat menjajahku, dan supaya engkau tidak pergi meninggalkan diriku. Di tengah malam handphoneku berdering, pertanda ada SMS masuk. Kubuka isinya. Besok jam 2 siang kutunggu di gubuk yang ada di tengah sawah di penghujung desa kita. Tidak sabar menunggu jam 2 siang, sehingga aku datang lebih cepat sekitar jam 1 siang. Ternyata engkau sudah ada di dalam gubuk, selonjor dengan kaki lempang di atas ambeng, tapi tidak menoleh kepadaku. Pandangan matamu engkau lepaskan ke arah sawah yang terbentang luas di penghujung desa. Kusapa, apa kabar? Engkau tidak menjawab. Kupegang pundakmu. Engkau tidak menoleh. Aku duduk di hadapanmu. Engkau membalik muka. Ternyata bola matamu dibanjiri air mata. Pipimu basah kuyup. Kuseka air matamu dengan tisu. Engkau tidak menolak. Kuhujani dengan berbagai pertanyaan penasaran. Engkau sama sekali tidak menjawab. Setelah lama dalam kebekuan, akhirnya engkau angkat bicara. Sekarang, aku menjadi seorang perempuan yang populer, tersohor, dan terkenal. Setelah itu semua tidak ada lagi artinya bagiku. Setelah gemerlapnya dunia ini tidak lagi menggiurkan hatiku. Ternyata aku baru dapat menggapai sesuatu. Tapi sayang, datangnya terlambat. Setelah sesuatu itu kehilangan harga dan nilainya. Aku semakin tidak mengerti apa yang engkau ucapkan. Lalu kukatakan, aku masih seperti yang dulu. Aku masih mencintaimu. Termasuk juga dirimu. Engkau datang terlambat. Cintamu terbit kesiangan. Cetusmu dengan tajam. Terasa jantungku seperti diremas-remas, sehingga aku tidak mampu untuk merespon dengan sepatah kata pun. Lalu engkau melanjutkan lagi. Aku sudah kapok. Tidak akan kuberikan lagi cintaku kepada siapapun, karena di penghujungnya selalu mengecewakan diriku. Cintaku hanya kuberikan kepada yang mencipta diriku, yang memberi aku makan dan yang memberi aku minum, yang menyembuhkan diriku ketika aku jatuh sakit. Aku hanya tertegun, seolah tubuhku menjadi kaku. Lalu engkau lanjutkan lagi. Adapun
engkau hanya dapat memiliki tubuhku, sedangkan cintaku hanya untuk Tuhanku. Setelah itu engkau pun pergi meninggalkan gubuk sambil mengucapkan, Assalamualaikum. Ku amati terus langkahmu yang gontai, semakin menjauh, tetapi kulihat dari ubun-ubunmu ada cahaya terang yang terang benderang memancar melebihi sinar matahari. Dari celah-celah rambutmu yang hitam pekat terurai di belakang punggungmu, terlihat cahaya gemerlap seperti bintang-bintang di langit. Lalu engkau menghilang, menelusuri pematang di tengah teriknya matahari. Indramayu, 14 Juli 2022. Karya Buya Abdul Syakur Yasin. Oke, terima kasih Mbak Irma Purnama Dewi, luar biasa hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.